Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Kelembagaan penanggulangan bencana alam yang dibentuk mempunyai tujuan dan fungsi yang berkaitan erat, yaitu upaya untuk mengurangi timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Namun, lembaga tersebut ada tugas khusus sesuai bidang masing-masing sebagai berikut. Yang pertama ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tugas dari BNPB adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Berikutnya, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi tanggap darurat, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun fungsi dari BNPB, pertama, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta aktif dan efisien. Kedua, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penanggulangan bencana di daerah. Badan ini dibentuk oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD memiliki tugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemda dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana, mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran APBD, dan yang terakhir, melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Lembaga yang ketiga adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, merupakan salah satu unit di lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri ESDM tentang organisasi dan tata kerja Departemen ESDM, bertugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Lembaga ini memiliki tujuan dalam pengelolaan informasi potensi kegunung apian dan pengelolaan mitigasi bencana alam geologi. Sedangkan misi yang diemban adalah
meminimalisasi korban jiwa dan kerugian harta benda dari bencana geologi. Lembaga berikutnya adalah Basarnas, Badan SARS atau Badan SARS Nasional. Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran atau penerbangan atau bencana musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Selanjutnya ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan perundang-undangan. Beberapa fungsi dan wewenang BMKG. Yang pertama, perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, dan penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim. Selanjutnya ada lembaga internasional. Adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Terkait dengan penanggulangan bencana alam, masyarakat sangat berperan penting dengan memenuhi semua kewajiban dan haknya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan, memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi resiko bencana, peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana, menunjukkan upaya bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana, menjaga berbagai upaya mitigasi bencana, dan aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tidak lupa untuk mengingatkan kembali tentang kebiasaan baru, yaitu menjalankan protokol kesehatan, mulai dari rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker jika harus pergi keluar rumah, dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.